أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih atas waktunya yang bisa kita berkumpul secara daring lagi yang kedua kalinya. Cuman yang ini lebih cenderung kepada Anda hanya melihat di video saja ya. Jadi Anda hanya bisa mendengarkan dan bisa menelaah ya. Tapi akan saya berikan beberapa tugas yang bisa pian kembangkan kembali di masa santai nanti ya. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan berkah apa yang bisa kita pelajari pada siang hari ini. Rekan-rekan yang berbahagia, kawan-kawan, untuk absensi saya tidak bisa mengisi lagi minta bantu kepada nanti mungkin pendidikan anti korupsi ada nanti ya. Nanti mungkin bisa di situ diisikan oleh Nia mungkin ya. Nanti Nia cek saja yang kebetulan hadir, yang di live streaming ini bisa dilihat berapa orang yang hadir kan kelihatan di sini ya. Tapi niatnya tetap sama untuk belajar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, minggu kemarin kita membahas tentang sumber hukum Islam yang keempat ya, yaitu al-qiyas atau membandingkan satu kasus dengan kasus yang lainnya yang diambil hanyalah bagian dari bagian dari ilatnya atau sebab hukumnya ya. Nah, maka kalau sebab hukumnya ini bisa kita jadikan sebagai pedoman bahwa ternyata khamar itu cuma sampel, sisanya adalah banyak sekali, mungkin narkoba kah, atau minuman keras yang lainnya kah, atau sifat-sifat yang bisa memabukkan kah. Maka itu dikiaskan juga dengan atau dianalogikakan juga dengan khamar yang mirip ya. Judi, konteksnya judi itu juga bagian daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena bagian daripada perbuatan setan. Maka kiasnya sekarang judi itu adalah karena yang sifatnya merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Yang kedua ada yang namanya spekulasi. Ya, ada yang namanya spekulasi. Nah, supaya kita bisa membedakan mana judi, mana bermain-main, maka bisa dilihat bahwa apakah yang saya lakukan ini sifatnya adalah merugikan orang lain atau tidak. Misalnya Anda main tebak-tebakan. Nah, tebak-tebakan pakai nomor. Nah, bilanya nomor 10 yang keluar, maka dia yang berhak mengambil seluruh uang yang kita kumpulkan ini, maka itu namanya judi. Atau sekelasan kumpulan, setelah semua kumpulan, kemudian kita kayak arisan, siapa yang keluar namanya dialah yang berhak mengambil uang ini seluruhnya. Nah, itu kan namanya spekulasi ya. Maka hindarilah hal-hal yang sifatnya merugikan orang lain atau menzalimi orang lain atau sejenisnya yang pada akhirnya akan berdampak pada bisa jadi akan merugikan orang lain juga. Nah, inilah yang kita bahas kemarin mengenai kias ya, atau yang disebut dengan istilah logika ya, kias atau logika atau analogi ya. Ya. Apa yang dikiaskan? Misalnya sini khamar ya. Yang dikiaskan adalah ilatnya yaitu memabukkan ya. Apa itu yang memabukkan Pak? Bisa hilang akal gitu ya. Nah, maka semua yang sama dengan konteks hilangnya akal maka disamakan dengan nama yang sama yaitu khamar ya. Ini namanya ilat atau alasannya ya. Alasannya. Jadi yang alasannya memabukkan maka menjadi bagian daripada ilat khamar itu diharamkan. Apakah minuman tersebut Pak? Terserah, mau campuran dengan ilmiah kah, kimia kah, campuran dengan yang apapun modelnya, selama dia konteksnya bisa membuat orang jadi mabuk atau hilang ingatan atau hilang akal, maka inilah yang disebut dengan istilah pendekatannya adalah analogi atau dikiaskan dengan nama yang lain, yaitu khamar sebagai asalnya. Ini namanya asal. Karena ada lagi namanya cabang ya, ini rukunnya. Rukun harus ada. Cabangnya apa? Misalnya minuman keras. Apakah minumannya sekarang ya? Kemudian ada ilatnya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4-nya adalah hukumnya ya. 4 hukumnya. Nah, ini namanya kias ya. Kalau dikatakan khamar ini haram, maka minuman ini juga jadi haram ya. Maka ini menjadi haram karena apa? Karena pada faktanya dia juga dikiaskan dengan hukum yang sifatnya haram. Nah, maka konteks haram inilah dijadikan sebagai syarat. Khamar juga haram, maka minuman yang kita kiaskan juga menjadi haram ya.
Nah, itu cara yang kemarin sedikit mengulang karena mungkin agak sedikit agak sedikit bingung saja kemarin ya, bagaimana cara menyusunnya gitu. Jadi kita perlu penegasan saja ya. Nah, bagaimana jika misalnya judi ya, ini konteks lainnya adalah permainan judi ya. Kadang kita menganggap bisa jadi kan Pak, judi itu juga bagian daripada permainan Pak, benar ya. Jadi bisa jadi kita artikan dengan konteks judi ya. Nah, misalnya judi itu dikatakan haram karena sifatnya adalah spekulasi. Dan tentu ada yang terzalimi. Ya. Karena ada yang terzalimi, maka pada faktanya yang namanya al-maisir atau judi, al-maisir atau yang sifatnya adalah uji coba atau spekulasi, maka semua yang sifatnya memiliki ada kemiripan dengan spekulasi, maka jatuhnya juga menjadi sebuah maisir. Misal lomba berhadiah, satu kelas orangnya misalnya 30, kumpulan masing-masing 5.000. Kalau 30 orang berarti sekitar 150.000 ya. Nah, tapi pian lombakan siapa yang keluar nama, maka dia yang berhak mengambil seluruh uang ini. Ya. Dengan cara apa? Misalnya lomba kelereng. Lombanya lomba apapun yang uangnya itu duit dari kumpulan kita seorang. Tapi akhirnya yang menang senang, yang kalah merasa jengkel, kesal, merasa terzalimi, dan akhirnya dia mengatakan apa? Jakarta kotokan kerupuk nyata dapat setrak misalnya ya. Nah, ini kan jatuhnya menjadi sebuah fakta bahwa ternyata ada yang namanya spekulasi dan permainan tadi ya. Nah, maka akan muncul nanti lomba-lomba atau permainan-permainan yang sifatnya menzalimi orang lain gitu ya, menzalimi orang lain. Nah, beda kalau misalnya 17 Agustus ya, 17 Agustus kan lomba juga, tapi biasanya uang hadiah itu diambil dari orang yang menyumbangkan. Misalnya Anda datang ke sebuah kampung, akan datang di tanggal 17 atau tanggal 15 itu orang-orang kampung datang minta sumbangan. Sumbangan Pak, jargasan hadiah 17 Agustusan kita karena mengadakan 17 Agustus di kampung kita. Itu enggak apa-apa, karena sumbangan. Tapi kalau kita mendaftar dan uang itu dijadikan sebagai hadiah, maka bagian daripada kayak mirip-mirip dengan spekulasi judi tadi. Kayak kita bertiga, ada aku misalnya, ada Niaka, ada Rimaka, ada Rahman misalnya, berempat. Kita kumpulan yuk 5.000 sarang. Lalu kumpulan 5.000 sarang. Mana duitnya? Nah, kumpulan 20.000 sarang. Terkumpulan 4 orang menjadilah sebuah 80.000. Kita kuandak di depan. Setelah kuandak di depan, kemudian dilombakan. Apa lombanya? Kita main tangguh-tangguhan, kita main kelereng, kita main kertas, kita main gambar, apapun permainannya, sehingga pada akhirnya aku yang menang. Maka 80.000 tadi kuambil semua. Nah, apakah muncul rasa sangkal di hadapan kawan-kawan pian? Bila muncul rasa sangkal, ngarannya itu namanya ada menzalimi orang lain. Itu namanya mengkiaskan judi maisir dengan semua permainan-permainan yang mirip-mirip dengan maisir tadi. Apa saja permainan yang mirip tadi ya dicari, silahkan ya, dicari saja minimal apa saja permainan yang menjadi PR pian hari ini. Silahkan pian carikan permainan-permainan yang menurut pian ada unsur-unsur seperti judi ya, unsurnya saja pian cari ya, satu orang satu, bukan berkelompok, satu orang satu ya. Misalnya satu dari Nia misalnya, permainannya misalnya permainan lomba cabutan, cabut nama. Kemudian prakteknya gimana? Silakan Anda gambarkan praktek permainannya. Kemudian unsur judinya di mana? Nah, silakan Anda pikirkan. Kemudian analogi
atau kiasnya dengan apa? Tadi kan disebutkan dengan maisir ya, atau dengan permainan judi. Kemudian ilatnya apa? Ilat atau penyebabnya? Nah, tadi sebutkan penyebabnya diantaranya adalah zalim dengan orang lain, atau ilatnya adalah merugikan orang lain, atau ilatnya adalah sejenis itu. Nah, ini pada akhirnya Anda akan menemukan satu temuan materi sendiri dari mengkiaskan satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian habis ini pian komentar di bawah, tapi gak usah pakai nama Gin ya. Nanti kena kebaca orang, nanti ada yang mendem pian kan bahaya juga ya. Bikin aja misalnya pakai nama samar kayak gini kan Nia gitu aja. Jangan pakai nama lengkap, nggak usah pakai name juga jangan ya. Nah, jadi cukup dikomentari di bawah untuk saya lihat nanti apa saja, bagaimana cara menyusunnya. Anda lihat saja di sini ya. Ini untuk latihan membuat contoh kias. Nah, selanjutnya Anda boleh cari contoh-contoh yang lain sampai waktu nanti jam 12 siang nanti ya. Jadi waktunya cukup lama ya, atau nanti sampai sore nggak apa ya. Yang penting Anda bisa menyusun analogi dari sebuah permainan ya, atau dalam sebuah lomba atau apapun modelnya yang menurut pian ada unsur judi ya. Yang penting ada unsur satu spekulasi, yang kedua ada unsur zalim mungkin ya. Yang ketiga ada unsur yang dirugikan ya, mungkin sama aja dengan zalimnya. Nah, jadi unsur-unsurnya menjadi ilat kenapa munculnya al-maisir ya. Oke ya. Baik, lanjut ke sub RPS selanjutnya adalah tentang ijtihad ya. Jadi kemarin sudah sumber hukum Islam selesai, ada Al-Quran, ada hadis, kemudian sumber ijtihad yang kedua adalah ada yang namanya ijma, artinya kesepakatan seluruh ulama, ijma. Yang keempat adalah kias. Nah, sekarang pertemuan yang kelima atau yang keempat ya ini ya. Yang keempat 2 kali online kita. Padahal nggak hujan-hujan juga sih sebenarnya. Cuma enggak apa-apa ya, sudah terlanjur. Kawan-kawan khawatir kesehatan masing-masing katanya mungkin kali ya, atau ya mungkin pendidikan anti korupsi nanti offline ya, mungkin masuk offline. Saya lihat di luar sudah mulai cerah saja kali ya, tapi enggak apa-apa lah ya. Kalau mau online offline ya mungkin saya datang tapi sudah didengarkan materi ini, bisa juga ya, sekalian pulang saya. Baik, pengertian ijtihad ya. Secara etimologi ijtihad berarti mencurahkan segala kemampuan atau memikul beban. Secara terminologi ijtihad berarti mencurahkan. Kalau etimologi itu kayak istilah itu menurut bahasa di kita ya. Secara bahasanya apa sih ijtihad itu ya? Tapi kalau secara istilah ijtihad itu artinya mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan suatu syarat tentang suatu masalah dari sumber hukum yang terperinci gitu ya. Jadi yang namanya ijtihad itu kita berusaha maksimal ya, mencari suatu kasus hukum dan bagaimana penyelesaiannya. Misal, aku menemukan air ini di mejaku, ya. Maka aku berpikir keras, ini air siapa, untuk siapa, dan ya dari mana gitu. Maka caranya aku menyelesaikan masalah banyu ini punya siapa, itu ngarannya ijtihadku. Maka aku berpikir begini, oh mungkin ini ada orang tadi menyerahkan ke mejaku dan dia mengatakan minum aja pak, sebagai apa ya, mungkin pian perlu minum misalnya karena kelihatan pian itu agak sedikit sedih. Wah lebay. Lebay. Anu pak, kami pak sangat care dengan pian pak, jadi khawatir kalau pian garing jadi kita online aja lah. Lebay. Sebenarnya bukan masalah aku dan Kak Pas sih, tapi kita menggunakan ijma ya. Ijma dengan kawan-kawan ya, kebetulan kawan-kawan juga sepakat seperti ini ya, enggak apa-apa lah ya, sejenisnya itu ya. Tapi ya sekawannya lah ya, Allah sekawannya secara online atau YouTube saja ya. Silakan di subscribe boleh ya, diklik like juga silakan. Bagi yang sudah alhamdulillah, bagi yang belum juga enggak apa-apa ya. Karena saya lihat saya sudah bisa streaming karena sudah lebih pada 1000, jadi bisa live streaming gitu ya. Bukan monetis tidak, tapi yang jelas cenderung kepada kita berlomba-lomba juga memberikan sebuah kebaikan untuk masyarakat yang ingin melihat materi yang mungkin kebetulan dia tidak bisa belajar di sini, dimanapun dia bisa belajar secara online. Nah itu niat kita saja ya, tidak ada yang lain ya. Masalah yang lain mungkin iklan sejenis itu memang karena dari sananya ya, saya tidak bisa juga menghilangkan iklannya bagaimana caranya ya, tapi yang jelas seperti itulah pada faktanya gitu. Nah jadi niat kita sama supaya kita bisa mengembangkan keilmuan dan jangan sampai
video-video YouTube sebagainya itu diisi oleh orang yang tidak benar atau yang agak sedikit kurang tepat saja ya. Nah, maka supaya itu kita harus apa ya? Kita harus coba juga mencari bagaimana supaya imbang gitu. Ya kalau bisa sih dari banyak pendidikannya dibanding yang lain-lainnya, sehingga mereka yang membaca, melihat, mendengarkan menjadi sebuah apa ya? Gambaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan masing-masing ya. Baik, kembali bahwa pengertian ijtihad itu adalah berusaha maksimal. Aku menemukan air di sini, maka akan berusaha maksimal. Punya siapa, dari mana, airnya halal atau tidak, apakah ada kandungan yang kada baiknya, ataukah ini sudah expired. Semua yang kulakukan itu ngarannya ijtihad. Ya. Semua yang kulakukan itu namanya ijtihad. Ya. Kulihat banyak yang offline. Ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh. Tadi udah kita bahas ya. Yang dilakukan oleh ahli. Jadi kalau sekedar tahu aja mungkin ijtihad untuk diri kita aja. Tapi kalau sudah menyelesaikan satu kasus hukum Islam khususnya, maka harus orang yang ahli di bidangnya. Tidak bisa orang yang asal atau orang yang hanya bisa saja. Jadi harus benar-benar orang yang ahli di bidangnya atau expert di bidangnya. Ya. Tujuan ijtihad tentu untuk mempermudah memenuhi keperluan umat manusia dalam menyelesaikan suatu masalah hukum. Ya. Fungsi ijtihad tentu berkembang dalam Al-Quran dan hadis, itu adalah mengembangkan yang tidak secara eksplisit atau secara jelas yang tertulis dalam Al-Quran. Ya, misalnya tadi lomba tebak-tebakan, kan tidak ada dalam Al-Quran, yang ada cuma maisir saja. Maka diberi ijtihad bahwa lomba ini mirip-mirip dengan kayak orang main dom atau main judi atau main kartu atau sejenisnya. Ya, mungkin sekarang orang melihat judi itu cukup dengan kartu, Pak. Belum, lotre juga mungkin sama, spekulasi kan. Atau togel dulu, togel zaman-zaman angka nomor sebagainya, itu kan spekulasi. Atau bisnis yang sifatnya ada merugikan orang, atau MLM misalnya, spekulasi itu bisa dapat bisa kada, tapi yang dapat untung, yang kada dapat rugi. Nah, itu yang bahayanya. Yang dapat untung, yang kada dapat rugi, kan kada benar gitu. Harusnya kalau emang dapat ya sama-sama untung gitu ya. Seperti di bank-bank syariah yang namanya sifatnya adalah mudharabah atau sifatnya bagi hasil. Ya, nah jenisnya itu ya. Dasar hukum ijtihad pertama An-Nisa ayat 59, An-Nisa ayat 83 yang konteksnya adalah jika tidak bisa melihat secara detail dalam Al-Quran hadis, maka silakanlah engkau berijtihad mengetahui bagaimana cara yang lebih tepat yang diambil oleh Al-Quran hadis. Referensinya tetap sama, sumbernya tetap sama, tidak murni berdasarkan akal saja, tapi lebih cenderung bagaimana pengembangannya dari Al-Quran hadis. Ya. Asy-Syu'ara 38, Al-Imran 159, At-Tirmidzi, kemudian yang lainnya. Ya. Nah, bab 2 macam-macam ijtihad. Pertama, ijma, artinya kesepakatan. Yang kita bahas, ijma itu kesepakatan yang didapatkan secara umum oleh ulama dan ahli agama. Ya. Kemudian kias, tadi kita bahas, menganalogikan suatu kasus yang sebelumnya terjadi dengan yang fakta sekarang atau yang selalu update sampai kapanpun dan zaman apapun. Jika kiasannya sama, ilatnya memabukkan, ya khamar. Jika kiasannya sama, ilatnya itu adalah zalim, ya sama. Jika kiasannya sama, sifat spekulasi juga sama. Ya. Menyimpulkan hukum dari asal menuju cabangnya, membuktikan hukum definitif untuk definitif lainnya. Ya, ada jenisnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah istihsan. Ini kita pengen tahu saja ya. Argumentasi seorang ahli fakih tanpa bisa disesuaikan secara lisan oleh menggantinya argumen yang fakta yang dapat diterima untuk masalah banyak. Artinya, definisi istihsan lebih gampangnya adalah mencari kebaikan dari sebuah keadaan atau sejenisnya. Ya, jadi, kalau misalnya jalan raya itu dianggap susah, maka bebaskan jalannya. Kemudian andaki batu-batu sekira jangan orang itu jangan sampai orang itu gugur bersepeda motor atau bersepeda, itu ngaruhnya istihsan. Tapi kan Pak, jalan umum yaitu karena jalan umum itulah kita rapikan meskipun tidak ada pemiliknya, tapi jalan umum kita bertanggung jawab untuk membersihkan jalanan tadi, menghindari
jalanan itu daripada hal-hal yang sifatnya kada baik, misalnya kayak paku, kita ambil. Kenapa? Atau baut, kenapa? Bisa mengakibatkan orang kebocoran ban, Pak. Maka pada akhirnya baut dan sejenisnya itu bisa dihilangkan, Pak. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah misalnya ada polisi tidur. Nah, itu juga kalau sifatnya umum, istesannya secara mengenal kebaikannya jangan. Kesian orang yang kada tahu tempat itu laju-laju gugur gara-gara ada polisi tidur gitu ya. Nah, lain kalau halnya misalnya di komplek yang memang tanah itu milik bersama yang isinya cuma beberapa orang saja, silahkan diandaki polisi tidur. Tapi kalau sudah ininya udah ratusan orang yang lewat, bahkan di jalan negara atau jalan umum, jangan diandaki polisi tidur yang tinggi benar. Kesian orang pasti jatuh pakai motor, itu pasti jatuh. Nah, itu namanya bisa mengakibatkan orang kada baik. Maka secara istesan, secara mengambil kebaikan, maka jalan tersebut secara lurus saja, baik saja. Makanya pemerintah melakukan mengaspal. Tujuannya apa? Sekira nyaman lewatnya, gitu ya. Kemudian maslahah mursalat, misalnya mushalat salah, harusnya maslahat mursalat. Maslahah mursalah adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada nasnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia. Jadi kita tuh demi kemaslahatan. Misalnya ada orang yang minum obat, kan darurat ya, kita harus tahu obat itu obatnya halal atau tidak. Yang penting ini adalah kemaslahatan kita untuk minum obat. Kita aja, mungkin beberapa orang aja kali ya. Kita. Maka pada faktanya maslahat ini juga bisa diambil sebagai sumber ijtihad untuk menghindari kemudaratan. Ya. Kemudian saddu zari'ah atau suzu zari'ah menghilangkan yang sifatnya mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Misalnya gini, saddu zari'ah itu artinya memutus hukum ya. Misal, kalau hari ini hujan, maka jarku tidak usah masuk kelas, khawatir garing. Menghindari garing ini, maka aku ambil sebagai pendekatan atau cara saddu zari'ah menutup kemungkinan orang-orang sakit kalau lewat sana. Maka tidak apa-apa yang kada masuk kelas. Kenapa? Karena saddu zari'ah kondisinya. Dulu pernah ke masjid pakai masker, kemudian jaga jarak sampai 1 meter, mungkin 1 meter kali ya. Nah, itu namanya saddu zari'ah apa? Menghindari orang jangan sampai kena yang sifatnya wabah dan sejenisnya ya. Mubah saja, boleh saja, tapi ketika kita jarak-jarak kan jadi makan sejenis, tapi diperbolehkan saja ya. Kenapa? Tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang sifatnya kada baik ya. Jadi diharamkan, tidak apa-apa, jangan masuk pian. Jangan ke masjid. Kenapa? Jumatan, kenapa? Karena wabah pandemi lagi ramai nih. Maka kalau ke masjid waktu yang pandemi kemarin. Kalau sekarang jangan ya. Kemudian istishab, kemudian uruf. Tidak saya terlalu banyak, yang penting tahu aja dulu ya. Nah, bagaimana cara berijtihad? Mujtahid berijtihad dengan memperhatikan dalil-dalil yang tinggi tingkatannya, kemudian berurut pada tingkatan berikutnya. Pertama, nas Al-Quran. Jadi kita berijtihad itu tidak bisa langsung menurutku ini tidak, tapi kita mendengarkan dari nas Al-Quran dulu. Kemudian ada hadis yang sangat kuat. Kemudian nomor 3 juga hadis. Kemudian nomor 4 ada yang namanya teks Al-Qurannya, apa maksudnya.
Nah, jadi kita melihat ijtihad itu sabar dulu, lihat dulu kondisinya, apa dalilnya, apa maksud dari tafsir ini, apa hadisnya, apa maksud hadis ini, tafsir hadisnya. Jangan sampai menggunakan akal semata gitu ya. Nah, jika tidak ada dalam konteks awal sampai akhir tadi, maka dikumpulkanlah berbagai macam dalil-dalil yang mirip-mirip dengan fatwa sahabat kah, pendapat kebaikan kah, menghindari kepada kemudaratan kah, semuanya itu dikumpulkan supaya apa? Supaya mendapatkan suatu pendapat yang kuat dalam menelaah kasus ya. Apabila sama-sama kuat, maka bolehlah kita ambil yang pendapatnya. Misalnya kemarin kita bahas mengenai bagaimana misalnya, atau hari ini deh, bolehkah online, bolehkah offline? Boleh online jika memang pada faktanya tidak memungkinkan ke kelas. Juga boleh offline jika Anda bisa ke kelas. Dua-duanya boleh. Ya, maka namanya ini ngarannya ijtihad, ya ijtihad. Dan dua-duanya dalilnya ada gitu, sama-sama punya dalil dan sama-sama boleh gitu ya. Nah, syarat menjadi mujtahid ini yang kita bahas adalah mujtahid, bukan kita yang mengikut mujtahid. Kalau kita kan lebih cenderung mengumpati. Kalau kita kada tahu hukumnya dalam Al-Quran, maka mengumpati Imam Mazhab Syafi'i. Karena dari dulu Indonesia, khususnya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, lebih referensi dengan Mazhab Asy-Syafi'iyah atau Mazhab Imam Syafi'i. Meskipun ada juga sekarang sudah berkembang Mazhab Hambali misalnya, atau Mazhab Maliki misalnya sudah ramai di Indonesia ini, atau khususnya di Kalimantan Selatan gitu ya. Tapi ya lagi-lagi kita tidak bisa serta-merta berijtihad jika tidak menguasai di bidangnya, khawatir kalau tak salah. Seperti halnya kita tidak tahu tujuan ke gambut, maka kita bertanya dengan orang lain. Bertanya dengan orang lain itu namanya ijtihad orang itu yang kita ikuti. Ya, jika ijtihad orang itu salah, maka kita pasti salah dan nyasar. Tapi jika ijtihad orang itu benar, maka insya Allah juga kita akan tepat sampai dengan waktu dan keadaan yang benar gitu ya. Nah, itu namanya bagaimana cara berijtihad yang baik dan benar. Nah, maka jika sudah mazhab ini memberikan sebuah ijtihad, sekali berimam Syafi'i yang hafalannya 300.000 hadis sanad dan matan, atau yang lainnya, itu juga sudah dijadikan sebagai sumber hukum yang kita tidak hafal hadis, yang kita hanya cuma hafal versi mungkin ratusan aja atau ribuan aja. Itu pun cuma isinya aja, tidak sampai ke sanadnya, nggak sampai ke beberapa kualitas hadisnya. Kita hanya sampai di laptop saja. Laptopnya mati, hilanglah hadisnya. Nah, maka kita perlu orang lain sebagai sandaran kita dalam menentukan kasus hukum. Ya. Baik, cukup dulu. Nanti kita bahas lagi di lain waktu. Terima kasih atas atensinya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.